Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita sekalian ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT berkumpul di masjid yang megah mewah, Masjid Agung Trans Studio Bandung, dalam acara yang memang mudah-mudahan kita tholabul ilmi, menuntut ilmu untuk bekal kita baik di dunia maupun kehidupan setelah kematian. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah tentang hempaskan lelah. Kemudian apa lanjutannya? Niatkan lillah, gitu loh. Ya. Kenapa ini muncul? Ini perlu juga kita pahami gitu ibu-ibu. Sebenarnya dalam kehidupan kita Allah telah memberikan cara-cara, tuntunan-tuntunan atau syariat-syariat agar kita bisa hidup dengan menghadapi segala sesuatu di dunia ini dengan tetap spirit yang tinggi. Artinya dia tidak pernah mengenal kata lelah. Dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina da'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 28, kata Allah, bersabarlah dirimu, wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu untuk selalu bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Rabbnya, yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi, pagi dan sore. Artinya dia tidak mengenal kata lelah. Allah Subhanahu wa taala meminta kita ibu-ibu untuk selalu bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya pagi dan petang. Bahkan Allah lanjutkan dengan ayatnya, wala ta'du ainaka anhum, dan jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka. Siapa? Orang yang tidak mengenal kata lelah tadi. Berarti orang ini orang yang luar biasa, orang yang kuat, orang yang tadi spiritnya selalu terjaga. Sementara kita saksikan hari ini banyak orang-orang yang sudah mengenal kata capek, lelah, udah nggak kuat, udah jenuh. Sering kita dengar kayak gitu, benar tidak? Dicopot aja ya. Jadi kita perhatikan Allah SWT mengatakan dengan ayat itu, surat Al-Kahfi ayat 28, dengan mengatakan wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu palingkan kedua matamu, perhatianmu kepada mereka. Kenapa? Kalau kamu mengalihkan perhatian, akan terseret lagi dengan kondisi yang sedang terjadi, kelelahan, kecapean, stres. Dan itu terjadi. Jadi Allah ceritakan ada satu orang, satu karakter manusia yang dia kuat dan tangguh, dan ternyata disebutkan oleh Allah yang membuat dia tangguh, yuriduna wajhahu. Bahasa Arabnya artinya dia hanya menginginkan berjumpa dengan Allah. Berarti apa? Lillah bukan itu? Berarti lillah bukan dia? Lillah bukan dia? Lillah bukan?
lillah, karena hanya ingin mengharapkan perjumpaan dengan kenikmatan yang tiada tara bagi seorang yang beriman adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu puncaknya kenikmatan. Kenapa? Karena surga itu semua puncak kenikmatan yang bersifat materi, yang bersifat fisik. Kenikmatan tiada tara ada di surga. Kalau di dunia kita bisa kenyang, di surga kita nggak pernah kenyang, makan sepuas-puasnya, selelah-lehnya tetap aja. Di dunia kita ada lelah, di surga nggak ada lelah. Di dunia ada bau, di surga nggak ada bau, semuanya sengit semua. Subhanallah. Karena surga sudah puncaknya kenikmatan, maka satu lagi kenikmatan yang tiada tara, yaitu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa dalam Al-Qur'anul Karim itu banyak sekali. Ciri orang yang lillah itu adalah liqa ar-rabbi, yang ingin bertemu dengan Allah. Ibu bawa Al-Quran enggak? Bawa Al-Quran enggak? Bawa Al-Quran? Yang punya handphone ada Al-Quran enggak? Buka surat Al-Kahfi ayat terakhir. Surat Al-Kahfi ayat terakhir 110. Kita lihat ayat itu. Baca ibu-ibu dengan terjemahannya, dikasih 1 menit. Apa yang ada dalam benak ibu-ibu dengan ayat itu? Apa yang terlintas untuk mentadaburi ayat itu? Karena terjemahan Al-Quran yang dibuat oleh Departemen Agama itu juga hasil dari orang-orang yang paham agama, para ulama, maka muncullah terjemahan itu. Sudah? Di situ baginda diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan innama ana basarum mislukum, aku ini hanyalah seorang manusia sama seperti kamu. Di situ ada kata-kata ingin berjumpa dengan Allah nggak situ? Ada kan? Jadi kalau misalnya ibu-ibu ingin memahami hidup di sini, bagaimana kita menghadapi hidup di dunia, cara yang pertama adalah ibu-ibu harus menguatkan iman. Harus menguatkan iman. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang beruntung, kata Allah, qad aflahal mu'minun. Orang beriman itulah orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu. Orang beriman itulah yang akan Allah berikan rahmat. Orang beriman itulah yang akan Allah berikan kabar gembira kehidupannya di dunia dan di surga. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Yang pertama, falanuyannahu hayyatan thayyibatan, di dunia diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia ini adalah Allah berkahi, Allah rahmati selama hidupnya. Ciri orang yang dirahmati dan diberkahi hidupnya, dia tidak mengenal kata lelah. Makanya ada ayat Allah mengatakan alam nasroh laka, bukankah Allah yang melapangkan dadamu? Alam nasroh laka, terus wawadana alladzi anqadha, dialah yang mengangkat beban-bebanmu yang memendam punggungmu, punduk nih. Kan orang kalau punya masalah selalu ini dipegang kan, capeknya di sini kan. Duh ya Allah, ya. Belum pernah ada orang lelah tuh lelah karena beban hidup, ya Allah, belum pernah ada. Pasti megang atau kepala, benar nggak? Maka Allah katakan tadi,
Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha wa rafa'na laka dzikra. Maka ingatlah Allah, laka dzikra. Artinya orang beriman itu akan dimudahkan oleh Allah menghadapi kehidupan yang sesusah apapun tetap tegar, tetap kuat. Bukan berarti tidak lelah, tapi dia dengan cepat lelahnya itu bisa segera dia pulihkan. Dia curhatnya hanya kepada Allah. Beda dengan ibu sekarang, curhatnya ke sosmed. Halo? Itu. Kalau ke sosmed itu pasti ada dua komennya, negatif atau dibully atau dipuji. Dua itu. Tapi kalau kita curhat ke Allah SWT, gak pernah Allah dan malaikat akan membuli ibu-ibu, justru suka dan akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan anu buruk, anu keluhan kita curhatkan di sosmed, anu kebaikan oge tidak semuanya bisa kita curhatkan ke sosmed. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam, dia bermimpi bulan, matahari, bintang sujud kepada dia. Mimpi anu sae atau buruk? Eta mimpi Nabi Yusuf baik atau buruk? Matahari, bulan, bintang sujud ke dia. Baik kan? Baik kan? Mimpi sae kan? Apa kata ayahnya Nabi Yakub? Jangan kau ceritakan kepada saudaramu. Artinya tidak dipublikasikan. Ini tulisan, ya Allah, hidup kieu-kieu teuing geuning. Sok coba. Atau kalau anu sahe, alhamdulillah ya Allah, engkau telah beri aku suami yang soleh. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Share. Kunaon seserian ibu? Kunaon seserian ibu? Eta. Makanya yang harus kita perbaiki adalah iman. Karena dengan iman itu kita akan tahu bahwa iman kita itu sudahkah kita sempurna, sudahkah kita memperbaiki iman kita dengan 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Dan puncaknya rukun iman itu, puncaknya ibu-ibu beriman adalah ada pada rukun iman yang ke-6, pada takdir. Karena ketika beriman dengan takdir dengan benar, itu akan membuat ibu-ibu tangguh, ibu-ibu kuat, ibu-ibu nggak akan lama lelahnya, cepat untuk merepressnya gitu loh, cepat untuk menyegarkannya, cepat untuk bisa on fire selalu, move on. Cek zaman ayeuna mah gitu, Pak Ustadz kumaha supaya move on? Bawa mobil jalan, move on tuh. Iman. Yang ternyata hari ini kita saksikan ibu-ibu, disinilah masalahnya, imannya susah dinaikkan. Saya nanya ke ibu-ibu, ibu-ibu menaikkan iman susah gampang? Ibu-ibu menaikkan iman susah mudah? Jawab ibu-ibu, susah mudah? Paling antara naik. Ibu-ibu, kalau iman ibu-ibu turun wajar teu? Jawab, wajar teu? Palingan turun wae. Da wajar. Kunaon iman gak naik dah hese. Jadi membuat iman ibu tidak naik dan mudah turun adalah pikiran ibu sendiri. Kenapa? Makanya kualitas iman ya gitu-gitu aja.
ikut pengajian bertahun-tahun, ikut majelis talim ibu bertahun-tahun, sampai ada yang 25 tahun ikut majelis talim. Ketika ditanya sudah sejauh mana kualitas ibadahnya, sudahkah rutin tamat sebulan sekali, acan, sudah hafalan nambah tidak, acan, sok coba. Berarti naon wae 25 tahun ibu, lumayan acuk seragam gitu. Sok tong nunduk biasa we. Ya itu yang terjadi. Walaupun dia ikut majelis taklim, ternyata imannya nggak berkualitas, ya sama juga bohong. Kejadian di Pondok Kelapa di Jakarta. Selesai majelis taklim, 3 ibu-ibu tertangkap basah oleh polisi, make sabu-sabu di masjid kene. Majelis taklim. Kenapa dia pakai sabu-sabu? Lelah hirup teh. Ingin cari apa ya? Supaya nggak lelah. Dia caranya salah dengan menggunakan sampai ketua majelis talimnya nangis melihat anggotanya 3 orang tertangkap basah oleh polisi. Ternyata disimpan di balik tiung. Ya bu ya, kunaon begitu, imannya nggak dijaga oleh dia. Karena kalau dia beriman kepada Allah, iman kepada rukun iman yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia akan punya pemahaman bahwa di dunia ini akan dipergilirkan oleh Allah, suka, duka, senang, susah, bahagia, derita. Sehingga dia punya pemahaman dengan iman yang benar itu, dia tahu bahwa orang yang susah bukan berarti dia gagal dalam hidupnya. Orang yang secara harta banyak belum tentu dia sukses dalam hidupnya. Yang sukses dan tidak sukses itu ketika sejauh mana dia tetap beriman atau tidak. Itu. Makanya banyak orang meninggalkan ibadah hanya untuk mendapatkan dunia. Tubuh. Makanya dia yang ada akhirnya capek, lelah. Udah gitu solusinya lihat ikan di akuarium. Katanya ikan di akuarium bisa mengurangi stres. Kata siapa? Saya baca di majalah ikan hias, banyak ikan hias mati karena stres. So, kan ayatnya tadi alam nasro. Maka tinggal ibu-ibu perhatikan hati ibu-ibu, lillah bukan gitu loh. Kalau ingin menghempaskan lelah, maka kita harus lillah. Dan itu hanya perhatikan iman ibu-ibu, jangan turun. Itu ibu-ibu. Hafalan mesti nambah. Ya kulhudei salat teh. Paling jauh inaa ta'ena. Paling jauh banget watini wazaitun. Yang pendek. Karena emang sakitu hafalan teh. Sok jujur ibu-ibu, salat taraweh pengen lama pengen cepet, jujur. Kelihatan. Taraweh itu artinya santai. Yang namanya santai lelaunan, rusuhan. Yang namanya santai. Yang namanya lelaunan, lila, gancang. Yang namanya lelaunan, lila, gancang. Berarti taraweh teh lila. Karena lelah itu, di dunia lelah itu bagian dari kehidupan yang akan dipergilirkan oleh Allah. Cuman bedanya orang beriman yang lelah itu akan mendatangkan pahala. Karena lelahnya dia salurkan ke cara yang benar, yaitu curhat hanya kepada Allah. So,
Sanggup nggak sekarang ibu-ibu yang hari ini hadir selesai acara pengajian ini, coba tingkatkan iman. Mulai kita punya pemahaman, iman itu akan mudah naik kalau kita ikhlas pada Allah, lillah pada Allah. Makanya kita perbaiki itu dengan mengatakan insya Allah iman itu akan dimudahkan, ditingkatkan oleh Allah kalau ibu-ibu dekat terus sama Allah. Makanya kata Allah, fafiru ilallah, larilah menuju Allah. Jangan dijauhkan Allah, justru dekat. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada seorang hamba bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku tuh dekat. Allah tidak pernah jauh kepada orang yang beriman. Yang menjauh adalah manusia itu sendiri karena godaan dunia. Tubuh. Jadi kalau iman ibu belum diperbaiki, sampai kapanpun akan lelah. Karena pasti orientasinya kalau nggak iman dijaga, orientasinya materi dan dunia. Ibu-ibu punya anak perempuan, cari mantu. Yang dicari mantunya dicari dulu kerjanya di mana, gajinya berapa, gede nggak? Kenapa? Dia punya pemahaman kalau gajinya gede, anak saya akan selamat. Itu. Padahal yang gede bukan gaji, yang gede itu gajah, sok kebun binatang. Laras tuh. Saya punya anak pertama perempuan, datang laki-laki ke rumah melamar, masih mahasiswa, belum punya kerjaan, belum punya penghasilan. Cuma ketika anak saya yang perempuan suka dengan dia dan sudah nggak ada masalah, sudah nikah. Alhamdulillah begitu nikah dapat kerjaan, punya penghasilan walaupun nggak besar. Karena bagi Allah mudah nanti rezeki itu, karena urusan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita menjaga iman kita, selama kita ibadah kita perhatikan, Allah mudahkan insya Allah. Kenapa saya terima dia walaupun mahasiswa? Ya karena saya juga gitu dulunya gitu. Karena mahasiswa kayaknya ngelamar dengan penghasilan 150.000 per bulan. Bismillah weh. Ternyata bukan 150.000 dibagi dua. Istri saya punya rezekinya masing-masing, betul tidak? Begitu saya nikah, pulang ke Bandung 7 hari setelah di rumah di mertua, pulang ke Bandung, naik gaji saya. Istri keterima kerja ngajar, jadi berapa? 400.000 berdua sebulan, bukan 150. Punya anak satu, beda lagi rezekinya. Punya anak dua, nambah lagi, bisa beli motor cash, nggak kredit. Saya buang jauh-jauh tuh mindset. Kalau ingin punya barang kedah kredit, tuh punya duit beli, nggak punya duit nggak usah, tahan diri weh lah gitu. Punya anak 3, beda lagi rezekinya. Benarlah banyak anak banyak masalahnya, ya Allah ya Rabb. Hari rezeki geus pugu eta mah gitu. Ketipeng. Allahu Akbar, Allah ya Rabb. Jadi yang pertama, jaga iman. Kenapa? Karena iman tadi udah paham, sehingga ketika dia mengalami kesusahan, dia tidak pernah meninggalkan imannya. Allah katakan, lihat kepada orang-orang yang susah, yang kata kita gagal dalam hidupnya, yang kata kita dia tidak gagal, dia stres segala macam. Kata Allah apa? Wabasyiri sobirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Orang yang lelah, orang yang takut, orang yang diberikan oleh Allah sedikit harta, orang yang dikebat-kebit masalah mentalnya, dikebat-kebit dengan masalah can angges-angges tah. Kemudian juga tidak ada hasil-hasilnya. Hidup kayak begitu selama dia beriman, selama dia tetap curhat kepada Allah, selama dia tetap beriman dan beramal kepada Allah. Kata Allah, kabar gembira buat mereka. Apa kabar gembiranya? Dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat agar dia masuk surga tanpa hisab, agar dia masuk surga bersama baginda sesurga dengan Rasulullah SAW. Tapi banyak nggak kuat. Coba ibu buka surat Al-Baqarah ayat 214. Enggak bu, baca lagi semenit bu. Semuanya sudah ada dalam Al-Quran Karim. Temu bu, temu 214.
Al-Baqarah 214 yang bunyinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu am hasibtum an tadkhulul jannah. Lihat, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Walama ya'tikum, padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu apa? Kesusahan, kesulitan, penderitaan, sampai orang-orang beriman itu mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Artinya ujiannya berat tidak? Berat. Penuh kesulitan tidak? Penuh kesulitan, tapi dia tetap curhatnya ke Allah, tetap dia beriman. Ternyata proses kayak begitu adalah proses untuk pengampunan Allah kepada dosa-dosa mereka, agar boleh jadi ketika di yaumil hisab tanpa hisab, karena sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai ada seorang ibu rumah tangga curhat ke Facebook tentang kondisi suaminya nggak pulang-pulang 12 hari, ditelepon hese nonaktif. Dia cuman curhat aja ke Facebook, ternyata tanggapan netizen beda. Di Teangan, Bu, ketemu suaminya lagi di Turki, lagi bulan madu dengan istri keduanya. Tuh, dibilang pengkhianat. Padahal poligami ya teteh. Tuh, dibilang pengkhianat. Kalau ibu bilang orang poligami pengkhianat, bagaimana dengan baginda Rasul, anak istrinya 12, ibu pengkhianat baginda? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hati-hati ibu bicara. Yang pengkhianat itu kalau dia berzina, bukan poligami. Akhirnya apa? Oleh tahu netizen kayak begitu, habis itu suami sampai perusahaannya bangkrut. Sehingga apa? Berdampak nggak kepada istri yang pertamanya secara finansial? Berdampak. Padahal dia cuman curhat doang, tidak mengharapkan apa, hanya ingin melepaskan unek-unek hungkul, cuman di dunia publik. Tuh, Bu. Tapi ibu berdoa boleh ke Allah, minta supaya suami ibu nggak poligami, minta sama Allah. Mah nggak, Bu? Tapi yang orang poligami jangan disebut pengkhianat, jangan, Bu, karena baginda Rasulullah juga poligami, Bu, hati-hati. Ini gambaran buat kita. Curhat. Akibatnya anaknya dia bermasalah di sisi finansial. Kenapa? Diboikot sama netizen. Sempat rame itu. Sempat rame. Di dunia ibu-ibu, ketika saya ceramah banyak yang nanya tentang kasus itu. Saya nggak tahu, karena diceritakan ibu-ibu jadi tahu. Saya cari, kisahnya begitu. Awalnya dia hanya curhat di Facebook, panjang gitu sampai read more gitu. Baca selengkapnya, terus saya klik gitu loh. Panjang banget, siga novel. Maka saya ingatkan ke ibu-ibu, kalau ingin lelah ibu-ibu menjadi lillah, curhatlah kepada Allah. Kalau ibu lihat dalam Al-Qur'an Karim, Allah nggak pernah menyebutkan bagi seorang wanita yang hidup bersama Nabi Nuh, Nabi Lut, itu tidak pernah disebut istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, tidak. Tapi wanita yang hidup bersama Nabi Nuh. Karena istri itu adalah kedudukan, bukan orang. Sama seperti halnya Siti Asia curhat kepada Allah, tidak pernah menyebut, ya Allah aku berlindung dari kejahatan suamiku. Enggak. Ya Allah aku berlindung dari kejahatan Fir'aun. Karena suami adalah kedudukan, bukan orang.
Karena banyak ibu-ibu curhat ke ustadz atau bapak-bapak curhat ke ustadz, yang dicurhatkan istri saya, suami saya, begitu terus. Makanya nggak hormat sama suami, nggak hormat sama istri. Padahal istri adalah kedudukan yang harus dijaga bagi seorang suami, karena itu amanah dari Allah. Makanya ada kata-kata mu'asyirah bil ma'ruf, pergauli dia dengan baik walaupun sudah tidak ada rasa cinta. Selama dia masih statusnya istri, jaga itu. Sama seperti istri ketika statusnya itu seorang suami, taat sama suami walaupun sudah tidak cinta sama suami. Karena suami adalah kedudukan, bukan orang. Maka ketika dia beriman, dia tahu posisinya, sehingga dia siap menghadapi kehidupan yang Allah berikan seperti apapun. Ketika mendapat kenikmatan, dia bersyukur, dekat dengan Allah. Ketika dapat musibah, dia bersabar, dekat dengan Allah. Artinya susah senang tetap dia itu ibu-ibu kalau ingin lelah menjadi lillah. Bisa Bu, pulang dari sini baca Quran setiap hari dan sebanyak-banyaknya, semampunya ibu-ibu, mangga. Karena Quran itu mendatangkan rahmat dari Allah agar hidup kita menjadi tentram, hati kita lebih siap menghadapi kehidupan apapun dengan Quran. Sanggup? Cik, yang siap angkat tangan. Siapa yang siap? Mulai hari ini saya akan baca Quran sebulan sekali tamat, rutin. Geuning teh anu ngangkat. Ibu teh sesiran yang serikeun saha? Istighfar kedana lain seuri ya mah, astagfirullahaladzim ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. Cenah yang masuk surga tapi nggak mau lelah-lelah dengan Allah. Naon beratna sok coba. Hari waktu Ramadan tamat teu ngaos Quran. Bulan Ramadan, bulan puasa tamat teu. Anu nyalira tamat teu. Anu nyalira tamat teu. Ta eta bisa geuning. Nah, di luar Ramadan jadi teu bisa, sok coba. Padahal aktivitasnya langkung sibuk Ramadan, leres teu? Kunaon? Spirit, semangat. Kenapa? Lillah, bukan lelah. Begitu di luar Ramadan nu ayatnya kebayang teh kelelahan, capek, hirup teh. Itu yang terjadi. Cik teh, komitmen naon teh? Arti komitmen teh? Komitmen bisa jadi atau memberikan pada suami untuk sakinah mawaddah warahmah, supaya kita menjaga silaturahmi dengan komitmen. Kayak komitmen. Nya secara umum komitmen teh naon? Selalu bersabar dalam kehidupan kita. Dieur jawabanna nya ngerti maksudnya, cuman bahasanya nggak bisa gitu loh. Saya tahu itu maksud dari komitmen, cuman membahasakan yang simpel aja. Komitmen teh naon? Tanggung jawab naon deui? Ya, tanggung jawab apa lagi? Melakukan sesuatu. Niat untuk melakukan sesuatu. Teu eta lain komitmen, niat hungkul eta mah euy. Tah naon? Nah, tindakannya naon? Komitmen eta setia. Komitmen teh adalah berpegang pada janji, melaksanakan semua janji. Cuman kan ribet jawaban kayak gitu. Kalau saya komitmen cuman satu kalimat tapi simple. Komitmen adalah jangan pernah pakai alasan. Kalau ibu ada alasan satu aja, nggak akan pernah komitmen. Sok contohnya, saya akan baca Quran sehari sejus. Begitu kegiatan penuh capek, lelah, engkewe deui lah, udah capek, nggak baca. Terus? Makanya jangan siga orang Jepang seueur atuda.
Kunaon ibu? Atuh dah gitu, atuh dah gitu. Makanya nggak pernah komitmen. Da seueur pek, enggak. Da Allah mah nggak butuh ibadah ibu-ibu dah. Ibu-ibu rajin ibadah nggak akan menambah kemuliaan Allah. Ibu-ibu kufur sekalipun nggak akan mengurangi kemuliaan Allah SWT, karena kembali kepada diri kita sorangan. Ini yang pertama. Jadi iman harus ibu terus naikkan. Kenapa? Karena baginda mengatakan iman itu bisa naik, bisa. Makanya hati-hati, lanjutan hadisnya, iman itu naiknya dengan taat, turunnya dengan maksiat. Kalau ibu-ibu turun imannya, kernaon eta teh? Iman naik dengan taat, turun dengan maksiat. Kalau ibu-ibu turun imannya, kernaon eta teh? Kernaon? Maksiat, datang malaikat maut mencabut nyawa ibu, selesai, su'ul khotimah. Terutama kondisi ibu-ibu yang imannya turun banget ketika saat kondisi lagi haid. Hari mati, tidak mengenal waktu, tidak mengenal keadaan. Ibu-ibu mau suci, mau haid, kalau sudah jadwalnya dicabut nyawa ibu-ibu oleh malaikatul maut. Kebayang ketika lagi haid, ibu-ibu lagi males zikir, males semuanya, males berbuat baik, bahkan bawaannya marah-marah wae. Dicabut nyawa dalam kondisi kayak gitu. Selesai sudah bu, kelar loh. Kan gitu. Maka jangan pernah jadikan alasan haid itu ibu tidak berzikir pada Allah. Jangan pernah jadikan alasan haid itu ibu malas berbuat kebaikan. Yang dilarang dalam haid itu cuma dua, sholat sama puasa, sama berhubungan jima dengan suami ke tempat yang keluar darah itu. Nggak boleh. Itu. Cuman banyak ibu-ibu terjebak di situ dengan kondisi wajar lah tuh lagi kieu, lagi halangan. Makanya sebuah terhalang, dah halangan sebutnya ke. Karena ibu terhalangan, jadi semua terhalang. Maka sebutlah bahasa-bahasa yang normal. Apa? Haid. Nah itu bahasa sopan kok. Nah pada diem. Ya gitu. Makanya mulai hari ibu yang masih haid, jaga, tetap ibadah, tetap zikir, siap? Tak gitu. Nanti lelah ibu jadi lillah, insya Allah. Memang bagusnya ada suami di sini biar lengkap sekalian, gitu loh. Iya. Satu, iman. Yang kedua, agar lelah menjadi lillah, husnuzon kepada semuanya, termasuk kepada yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon. Karena kalau husnuzon, ibu akan energi yang keluar itu positif terus, Bu. Wajah ibu akan awet anom. Kenapa wajah perempuan lebih cepat tua daripada laki-laki? Karena banyak yang disimpan sakit hati. Kenapa bisa begitu? Karena ibu-ibu never forget. Bapak-bapak never remember. Nikah dengan suami ibu-ibu, dari mulai pertama nikah sampai ke ayeuna hafal keneh kesalahan suami. Makanya wajah cepet tua ibu-ibu teh, rusak sel-selnya. Oleh apa? Menyimpan sakit hati. Ketemu sama orang yang dibenci, sesak napas. So. Apalagi sampai ngancem-ngancem, saya tidak maafkan dia, 7 turunan saya tidak akan maafkan dia. Karena berasal dari mana? Suuzon. Mereka baju suaminya ada rambut panjang, dia rambutnya pendek.
ini rambut siapa panjang? Curiga. Berapa hari kemudian periksa lagi, ketemu galing rambutnya. Akhirnya galing sahadei sok. Meriksa deui, nggak ketemu rambut selayacan, nggak ketemu, tetapi curiga. Akhirnya botaknya, gitu. Kalau udah curiga begitu dan hidup kayak gitu, nggak pernah tenang dia. Ibu, orang yang membenci dengan orang yang dibenci, sakit hati yang mana? Yang membenci atau yang dibenci? Iya, makanya cepet tua, wajahnya boros. Usia 35, wajah 100, boros. Halo, assalamualaikum. Berarti selesai acara ini, yang masih punya suami, yang masih ada suaminya, pulang ke rumah, temui suami, peluk suami, cium suami, bilang, aku cinta padamu. Astagfirullah. Paling-paling dipegang sama suami, kaget, dipegang tarangna, aya naon mah, aya naon mah. Tapi masih mending ibu-ibu di dia mah seseriannya. Abi teh pengajian ibu-ibu usia 35 tahun ke handap gitu, 25 tahun ke luhur ya, antara 25 sampai 35, masih muda-muda. Saya sampaikan sama, pulang ke rumah, temuin suami, peluk suami, cium suami, bilang aku cinta padamu. Semuanya Pak, gitu Bu. Berarti kan kebayang di rumahnya seperti apa? Ya begitulah yang terjadi. Ibu tahu nggak? Kenapa di neraka paling banyak wanita? Ibu tahu nggak? Tidak bersyukur dengan suami. Itu dia yang pertama, nggak mensyukuri adanya suami. Itu yang pertama tuh. Saya berangkat haji tahun 2017 sebagai petugas Kloter Sumedang. Ada 400 orang satu pesawat kan. Kita berangkat. Nah, di situ ada jamaah pejabat. Dia seorang pejabat. Teman saya di petugas itu ada orang Sumedang asli dan ternyata emangna pejabat. Nah, si emangna ini cerita ke saya. Eta pejabat eta padalis minta tolong ke saya, kunaon gitu mang, saya manggil juga mang gitu loh, kunaon gitu mang, nya, karena kan istrinya tuh keponakan dia, gitu loh, colong negosiasi ke alona, ke ponakannya untuk apa, mengizinkan dia untuk nikah lagi. Oh gitu mang, iya, terus kumaha, ya kumahanya padalis coba sampein ke bibi istrinya mang gitu, coba ceritain, kata bibinya kadiekeun tah eta alo cenah, suruh datang setelah pulang haji teh, diceritain apa, diarahkan mungkin sama bibina. 3 bulan kemudian ketemu, nggak jadi poligami. Kenapa? Apa yang diinginkan suami sekarang sudah ada di istrinya. Berarti selama ini tiis ibu kepada suami. Bibinya luar biasa ngarahinnya benar, dan itulah sesuai dengan apa yang diarahkan para ulama. Misalnya suami ibu pulang, ibu langsung siap-siap bilang, ah bade, gitu kedah nama gitu. Karena laki-laki kebanyakan mikirnya ya eta. Dr. Asia Dahlan, ibu tahu Asia Dahlan? Sudah mengarahkan benar-benar dia dengan ilmunya, kedokterannya, ilmu psikolognya, segala macam, dengan pengalaman dia berumah tangga, dengan baca agama juga. Dah laki-laki nggak butuh belayan ibu-ibu katanya. Kalau wanita harus ada prolognya dulu begitu. Perlu juga kita punya ilmu seperti itu. Makanya para ulama menganjurkan, wahai para istri, ketika sudah di kamar harus lebih bisa berbuat lebih daripada wanita-wanita yang di luar yang menawarkan dirinya. Ini jelas istri sah, dalilnya jelas ibadah, nggak pernah menawarkan dirinya kepada suaminya. Orang lain yang bukan mahram menawarkan dirinya dengan merayu-rayu suami. So,
Kenapa suami banyak betah di luar di rumah? Karena di luar di rumah suaranya lebih lembut daripada di imah. Gitu. Ini cerita dari orang-orang yang sebagai psikolog, sebagai tempat curhat para rumah tangga. Artinya, punten ibu-ibu, artinya boleh jadi suami berkelakuan kayak begitu, peran istri juga punya di sana. Kenapa? Boleh jadi berawal suuzon kepada suami. Makanya hidup menjadi apa? Lelah atau lillah? Lelah atau lillah kalau suuzon terus? Lelah, capek, Bu. Tuh. Ada seorang ibu cerita lagi ke saya, Pak Ustadz, kenapa ya? Apa, Bu? Suami saya tuh mengutamakan ibunya aja. Apa-apa ibunya, apa-apa ibunya. Terus saya tanya, Ibu secara nafkah lahir, alhamdulillah Pak Ustadz terpenuhi. Kan dikasih mobil, rumah 2. Terus secara batin, alhamdulillah. Lalu kenapa ibu kok ngeluh? Ibu suka suami ibu lebih akrab dengan wanita lain ketimbang dengan ibunya sendiri yang merupakan pintu surga seorang suami, ibu. Ibunya harusnya dukung, bukan malah ngebanding-bandingin dirinya dengan ibu mertua. Pilih mana, Mas? Aku atau ibumu? Ya Kak, kalau saya digitukan oleh istri saya akan milih ibu saya. Kenapa? Ibu nggak tergantikan. Suami, istri bisa neangan deui. Bener tuh? Halo, assalamualaikum. Ini biar terbuka kita semua begitu loh. Biar hidup ibu-ibu tidak lelah. Kan kita ingin lillah. Berawal dari suuzon. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza wa min syarrin nafasati fil wa min syarri hasidin. Jadi kejahatan itu berawal dari hasad. Hasad itu suuzon. Awalnya teh. Lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam. Istri dan anaknya masuk neraka, tapi menjelang detik-detik matinya istri dan anaknya, Nabi Nuh tetap berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan dia, keluargaku. Padahal jelas-jelas itu. Artinya apa? Kita diajarkan oleh Allah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak pernah prasangka buruk kepada keluarganya, walaupun jelas-jelas kata Allah masuk neraka. Ini mengajarkan pada kita 940 tahun Nabi Nuh hidup dengan kesabaran yang luar biasa. Karena ukuran berhasil itu urusan Allah. Tugas kita menjalankan tugas kita. Maka saya nggak pernah mengatakan orang-orang yang anaknya gagal. Belum tentu gagal. Gagalnya seorang ayah dan ibu dalam keluarga ketika keluarganya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Dan itu kegagalan itu bukan lantas kita putus asa, terus berusaha. Dan bagi Allah, Nabi Nuh dengan Nabi Lut orang gagal bukan? Enggak, orang soleh, orang yang sukses menjalankan tugasnya walaupun istrinya masuk neraka. Karena ukuran berhasil tidak urusan Allah. Tugas kita jalankan itu tetap beriman, tetap husnuzon dengan apapun yang sedang terjadi. Seringkali kita mengatakan di balik peristiwa ada, itu apa maksudnya? Agar kita berhusnuzon dengan peristiwa apapun peristiwanya. Di balik itu ada kebaikan, di balik itu ada cuman jangan omongan hungkul ibu-ibu. Saya udah maafin Pak Ustadz, tapi berarti belum maafkan. Kalau ada kata, ya udah nggak pakai tapi, namun sarua eta mah gitu.
Sering kita begitu. Saya udah maafin Pak Ustadz, ngan ayangan deh, sok coba. Yang namanya forgive, forget. Ciri orang yang sudah maafkan kepada orang lain adalah dia bisa berbuat baik sama orang itu. Contoh, ibu misalnya ada orang, teman ibu minta tolong, minjem duit, dikasih sama ibu 10 juta. Ternyata orang itu nggak ngucapin terima kasih, ngelengos aja jalan dapat duit 10 juta teh. 2 bulan kemudian datang orang itu, can lunas ya teh. Datang deh minta tolong deh, minta uang lagi minjem 5 juta, dikasih teh. Kasih teh. Tuh kan, kunaon suuzon. Nu kamari ge teu nuhun acan, sok coba. Enak aja. Belum lunas dia, minjem lagi. Emang uang mak lo? Tah. Itu berawal dari apa? Suuzon. Cik orang yang tidak suuzon, buka suratnya 76 ayat 9. 76 ayat 9. Baca 1 menit. Dapat? Sok dibaca. Sudah? Apa bunyinya? Kesimpulannya, kalau ada orang yang kayak tadi ibu-ibu datang lagi, ditolong nggak? Dari ayat itu, ditolong nggak? Tolong, karena orang beriman berbuat baik dengan mengatakan wala nuridu minkum jazaa'u wala syukuro. Aku tidak mengharapkan balasan darimu, juga ucapan terima kasih. Ngucapin terima kasih, terima kasih, tetap dia akan berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikan dilakukan bukan buat orang, buat dirinya sendiri, buat bekal nanti di akhirat. Makanya baginda mengatakan mana kos, tidak berkurang harta orang yang sodako. Seringkali kita kalau sodako merasa harta kita berkurang, padahal tidak, kata baginda. Justru itulah harta kita yang disodakohkan, bukan yang disimpan. Tuh bu, makanya dia lelahnya menjadi lillah. Karena dia selalu husnuzon. Dan orang itu awet anom. Doanya Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan kau jadikan di hati kami ini ada dengki, ada iri, ada ganjelan sama semua orang, ada su'uzon. Makanya dalam Al-Quran ada lagi ayat yang mengatakan Allah suka sama orang yang memaafkan kesalahan orang. Artinya apa? Dia lepaskan itu. Padahal dia posisinya yang dijahati, yang disakiti, tapi dia memaafkan orang yang menyakitinya. Luar biasa. Sekarang saya nanya ke ibu-ibu, ibu-ibu ada teman ibu jahat tadinya, tiba-tiba dia sadar dan bertobat, senang nggak ibu? Senang nggak ibu? Senang nggak ibu? Ini kebanyakan ada suami berbuat salah terus dia ingin bertobat, nggak dipercaya. Kenapa? Karena suuzonnya belum hilang, itu masalahnya. Suami sendiri padahal teh pura-pura. Ya begitulah. Kalau orang yang masih ada suuzon. Ada seorang suami datang ke seorang ustadz cerita, kok istri saya udah berubah Ustadz, kok naon gitu, waktu awal-awal nikah mah mesra segala macam, sekarang udah 5 tahun pernikahan jadi agak dingin katanya gitu. Terus kata ustadznya, cik, kamu janji apa sama istri kamu? Banyak kan kamu janjiin pada istri kamu? Banyak Ustadz. Udah penuhi belum? Belum. Nah itu, penuhi semua janji kamu, mulai satu persatu. Berapa bulan kemudian ketemu lagi, beda lagi wajahnya. Iya Ustadz, setelah saya penuhi, istri berubah. Ya iya, kenapa? Istri itu never forget gitu.
Iya. Mereka saya kalau di rumah ngomong gitu, Umi kan selalu ingat, Umi teh nggak pernah lupa, makanya Umi jadi pasangan Abi supaya apa? Ingetin Abi yang suka pohon ya teh gitu. Itu ladang amal, itu ladang pahala. Ah capek ngingetin mulu, ya justru itulah surga balasannya. Jangan pernah mengata-kata lelah kalau sudah lillah gitu. Ya, makanya istri itu singkatan, I-nya tuh ikhlas, makanya depankan ikhlas. Lillahnya tuh didepankan kalau ibu-ibu tidak mau lelah gitu loh. Atau kalau pun lelah cepet naiknya gitu, jadi normal lagi, jadi bagus lagi. Itu lillah, itu apa? Itu I tuh. Terus habis I apa? S. S-nya sabar tuh, luar biasa, sempurna udah ikhlas, sabar. Habis S taat. Jadi kewajiban ibu kepada suami ngan hiji taat, lain masak, lain nyuci piring, lain beberes rumah. Itu bukan kewajiban istri. Kewajiban istri ngan hiji taat sama. Kalau kata suami, mah beresin rumah, ya beresin. Kok seri? Mah masak, ya masak. Mah pakai pembantu, alhamdulillah. Fokus ke suami. Ini kadang-kadang para istri kalau sudah ada pembantu, fokusnya bukan ke suami, fokusnya adalah apa yang dia mau. Asik punya waktu buat anu, buat ini, buat ini, buat ini, buat anu, untuk dirinya sendiri. Bagusnya diomongkan dengan suami. Suaminya mengizinkan, alhamdulillah. Habis teh apa? R, rahasia, maka jangan curhat kemana-mana. Habis R naon? I, ibadah, maka semua itu disikapi dalam rangka ibadah, jadi positif. Gitu istri. Kita lanjutkan. Su'uzon ganti dengan husnuzon. Kalau kita ingin lelah menjadi lillah. Misalnya jalan macet, cari alternatif. Macet deh, tau ki memual dia. Nah itu tuh suuzon udah berkembang tuh. Tapi kalau orang yang husnuzon, lelah, ya nikmati aja. Dan memang udah sayang telat datangnya juga jadi macet, wajar atulah, nikmati kemacetan. Nah itu akan tetap energi positif. Tuh. Kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga, tetap komitmen di jalan kebenaran. Ayatnya buka surat At-Taubah ayat 119. Surat At-Taubah ayat 119. Dibaca deui semenit. Ketemu? Ya kan? Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shodiqin. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah bersama dengan orang-orang yang benar, agar ibu terbawa, agar ibu tetap bertahan di jalan kebenaran. Wa may ya'tasim billah, siapa yang komitmen berada di jalan Allah, berpegang teguh pada agama Allah, maka faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah akan beri petunjuk ke jalan lurus. Artinya tetap mendapatkan ridho Allah, mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat, akhirnya ujungnya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya, orang yang berada di jalan kebenaran itu dia akan menjadi lelahnya menjadi lelah. Buka surat 46 ayat 13. 46 surat apa tuh ya? Al-Ahqaf ya. Ayat 13. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Robnya, Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tetap berada di jalan kebenaran, istiqomah,
maka baginya tidak ada ketakutan dalam hidup, tidak ada kesedihan dalam hidup. Artinya apa? Lelah menjadi lillah. Gitu Bu. Siap? Siap? Kita mulai ya insyaallah. Pulang ke rumah, temui suami, peluk suami, bilang Suri. Hari ibu-ibu mah aneh. Kalau yang nggak punya suami ya ke anak lah. Walau alam bisawab qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.